Assalamualaikum. Selamat Hari ini, alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga tetap semangat ya meskipun di rumah aja. Oh ya, sebelumnya kakak mau nanya kabar dulu nih. Apa kabar Jenius hari ini? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Jenius, sip, mantap. Masya Allah, semangat semua ya. Hari ini Kak Kansa akan ngebahas materi yang gak kalah serunya loh dengan materi sebelumnya. Oh ya, sebelum kita memulai materi, adik-adik persiapkan dulu ya buku tulis dan penanya supaya nanti langsung mencatat. Dan sebelum itu kita juga harus baca doa dulu nih. Kita baca basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Halo adik-adik, hari ini kita akan membahas materi tentang mencari pecahan senilai dan menyederhanakannya. Nah, materi ini masih kelanjutan dari materi kemarin loh. Sebelumnya kita review materi dulu ya yang kemarin. Jadi diberi angka 1/2 dan juga 2/4. Nah, lalu kita coba untuk menyamakan penyebutnya. Nah, ini karena 2 dan 4, maka bisa disamakan menjadi 4. Kenapa? Karena 2 bisa dikalikan dan menghasilkan 4. Dan 4 tetap 4. Nah, untuk 2 ini harus dikalikan 2 baru menghasilkan 4. Maka si pembilang juga harus dikalikan 2. Begitupun 2/4. Cukup dikalikan 1. Lalu 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 2 kali 1 sama dengan 2. 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, maka penyebutnya sudah sama semua nih. Maka hasilnya sama dengan atau keduanya nilainya sama. Nah, ini untuk materi sebelumnya ya. Masih ada keterkaitan. Mengapa? Karena kita harus menyamakan si penyebut. Lalu, si pembilang juga harus dikalikan dengan angka yang sama. Mengikuti penyamaan dari perkalian penyebut. Apa sih yang membedakannya? Yang membedakannya adalah materi kemarin itu kedua bilangan penyebutnya harus disamakan, sedangkan materi ini tidak, hanya perlu dikalikan. Nah, keduanya sama-sama dikalikan dengan angka 2 kan, penyebut dan pembilang. Nah, sampai sini sudah paham kan adik-adik? Sekarang kita coba lanjut materi ya. Kakak hapus dulu. Baik, sekarang kita perhatikan tulisan di atas penting. Jadi, untuk mencari pecahan senilai itu, kita harus mengkalikan pecahannya dengan angka yang sama di pembilang dan penyebutnya. Jadi, semisalkan dia mau dikalikan 2, maka penyebutnya harus dikalikan 2. Pembilangnya juga harus dikalikan 2. Ini contohnya ya. A per B. Misalkan A-nya dikalikan K, maka B juga dikalikan K. Si K ini ceritanya angka yang sama. Nah, begitupun juga kalau misalkan ini dibagi, maka dibagi dengan angka yang sama adik-adik. Nah, mudah kan? Kayaknya masih agak sulit ya. Mungkin kita harus coba di contoh soal. Nah, sekarang kita bahas contoh soal ya. Kita lihat nomor 1. Nomor 1 ada angka berapa? Ya, benar, pecahan dari 2/3. Nah, ceritanya kita mau mencari pecahan senilai dari 2/3. Gimana tuh Kak caranya? Tinggal kita coba nih hitung. 2/3 kita mau kalikan berapa ya? Coba kita mau kalikan 3. Jadi, apa tadi? Ya, pembilangnya itu dikalikan 3, penyebutnya juga harus dikalikan 3. Maka dua-duanya dikalikan 3 nih ceritanya. Nah, lalu kita coba hitung. 2 kali 3 sama dengan 6. 3 kali 3, 9.
Nah, jadi hasilnya 6/9. Kita bisa simpulkan bahwa pecahan senilai dari 2/3 ini ternyata 6/9. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham kan? Jadi pada intinya harus dikalikan dengan angka yang sama ya, penyebut dan pembilangnya. Nah, sekarang kita coba ke nomor 2. 12/18. Kita ingin menyederhanakannya. Kalau disederhanakan itu berarti diperkecil atau dibagi. Nah, sekarang kita mau menyederhanakannya kepada bilangan berapa ya? Kayaknya kita coba sederhanain dengan 2 dulu ya. 12/18 berarti kita bagi 2. 12 dibagi 2, 18 juga dibagi 2. Nah, 12 bagi 2 berapa? Ya, 6, 18. Benar, 9. Nah, jadi 12/18 itu bentuk sederhananya adalah 6/9. Atau juga bisa dikatakan 2/18 itu setara dengan 6/9. Juga setara dengan 2/3. Nah, sampai sini sudah paham kan adik-adik? Yuk kita lanjut ke soal bergambar, yaitu nomor 3. Kita lihat ya, ada 2 persegi yang sama besarnya. Nah, ceritanya di gambar pertama ini 1/2, atau dari 2 sisi satunya diarsir. Nah, kita mau kalikan 3 kali lipat, atau kita cari pecahan senilainya dari 3 kali lipatnya, yaitu 1 kali 3. Nah, 2-nya juga dikalikan 3. Nah, 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, jadi kalau dilihat memang gambarnya itu sama bentuknya. Hanya saja gambar kedua ini kelipatan 3 dari gambar pertama. Pecahannya masih senilai kok. Nah, kalau misalkan gambar kedua ini karena dikalikan 3 maka ada 6 kotak. Sedangkan yang diarsir yang tadinya 1 menjadi 3. Nah, paham kan adik-adik? Jadi yang 1/2 ini setara dengan, ya benar, 3/6, karena dikalikan 3. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham kan? Insya Allah paham ya. Kalau sudah paham, sekarang kita coba lanjut untuk mengerjakan soal latihan. Semangat! Nah, ceritanya nomor 1 ini kakak sudah mau mencari pecahan senilai 3 kali lipat dari 3/8. Nah, ternyata 9/24 loh pecahan senilainya. Sekarang nomor 2 nih, 2/5. Ceritanya ingin dikalikan menjadi 2. Berarti pembilang dan penyebutnya harus dikalikan 2. Sama-sama dikalikan 2. Nah, 2 kali 2 sama dengan, ya 4. 5 kali 2, 10. Nah, ternyata pecahan senilai dari 4/10 itu sama dengan 2/5. Nah, Masya Allah. Yuk kita coba sekarang ke nomor 3. 1/3. Nah, ceritanya 1/3 ini itu senilai dengan 4/12. Nah, gimana sih cara nyarinya biar sampai 4/12 ini? Nah, sekarang kita coba ya. 1 kali berapa yang hasilnya 4? Wah, ternyata itu harus dikalikan 4. Maka 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, berarti penyebutnya juga harus dikalikan 4. Nah, kebetulan 3 kali 4 itu juga 12, adik-adik. Nah, berarti 1/3 itu senilai dengan 4/12. Masya Allah, ternyata cukup mudah ya untuk mencari bilangan pecahan senilai. Nah, sekarang itu tepuk tangan karena sudah berhasil. Yeay! Nah, sekarang kita coba lanjut untuk menyederhanakan bilangan. Kita harus menggunakan pembagian. Kenapa tuh, Kak? Karena menyederhanakan itu berarti mencari angka atau pecahan yang lebih kecil. Maka dibagi.
Sekarang kita coba mengerjakan langsung soal latihan berikutnya ya. Nomor 4, 12 per 15. Kita mau sederhanakan dengan angka 3. Maka kita bagi dengan angka 3. Iya, benar sekali. Yang 12 dibagi 3. Nah, 15 juga dibagi 3. Nah, sekarang 12 bagi 3 berapa? Ya, benar, 4. 15 bagi 3 apa? Ya, benar, 5. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, berarti 4 per 5 itu bentuk sederhana dari 12 per 15. Sampai sini paham kan? Nah, sekarang kita coba mengerjakan nomor 5. Nah, bilangan pecahan 16 per 20 mau disederhanakan dengan angka 4. Maka 16 dibagi 4 sama dengan 4, 20. Ya, 5. Jadi bentuk sederhana dari 16 per 20 adalah 4 per 5. Nah, sekarang kita coba nomor 6. 27 per 30. 27 per 30. Nah, ternyata sederhananya itu 9 per 10. Berarti kita menyederhanakan dengan angka berapa nih? Coba ya kita lihat. Nah, jadi dari angka 30 ini kita coba sederhanain dengan angka 10. Berarti disederhanakan dengan angka 3. Ya kan? Maka 30. Nah, 3. Nah, 27 juga ternyata bisa disederhanakan dengan angka 3. Maka mudah nih. Berarti tinggal dibagi 3, 27 bagi 3, 30 juga bagi 3. Nah, sudah kan? Paham? Maka 27 bagi 3 itu benar 9. 30 bagi 3 benar 10. Nah, jadi gimana adik-adik? Ya, kesimpulannya ialah 9 per 10 itu sederhana dari 27 per 30. Yeay! Nah, sekarang kita coba review ya. Jadi pada intinya, jika adik-adik ingin mencari pecahan senilai, maka kita harus mengkalikan pecahan dengan angka yang sama. Maksudnya, pembilangnya dikalikan dengan angka sekian dan penyebutan juga dikalikan dengan angka yang sama. Misalkan nomor 1 ini nih, 3 per 8. Kita ingin cari kelipatan 3-nya, maka si 3 ini dikalikan 3, hasilnya 9, dan 8 juga dikalikan 3, hasilnya 2 per 4. Maksudnya 24. Maka bentuk pecahan senilai dari 3 per 8 ialah 9 per 24. Lalu, kalau misalkan kita mau menyederhanakan, gimana Kak? Kita harus membagi. Kenapa? Karena kita mencari bilangan yang lebih kecil dari apa yang ditanyakan. Misalkan di sini ada soal 12 per 15. Bentuk sederhananya gimana sih, Kak? Ceritanya kita mau menyederhanakan dengan angka 3 ya. Maka mudah. Tinggal 12 per 15 dibagi 3 per 3. Atau 12 dibagi 3 sama dengan 4. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi, bentuk sederhana dari 12 per 15 ialah 4 per 5. Yeay, sampai sini sudah paham kan adik-adik? Ternyata cukup mudah ya mempelajari tentang pecahan senilai dan juga cara menyederhanakannya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk adik-adik. Semangat terus ya belajarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dicatat dan terus latihan soal ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.